Perkenalkan, nama saya Ikma dari program studi bimbingan konseling Islam semester 3. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah tafsir BK, yakni yang terhormat Bapak Miskari LC selaku dosen pengampu di mata kuliah tafsir BK ini. Di sini yang akan saya bahas mengenai ada dua, yakni tafsir ayat yang berhubungan dengan zikir, dan yang kedua tafsir ayat yang berhubungan dengan taubat. Langsung saja, yang pertama yakni tafsir ayat yang berhubungan dengan zikir, yang mana di dalam Al-Quran kata zikir disebut sebanyak 267 kali dengan berbagai bentuk dan kata atau derivasinya. Di antaranya, kata zikir ini bermakna mengingat Allah dalam artian menghadirkan dalam hati. Sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab, yakni surah ke-33 ayat 41-42, yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikra katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Pada Quran surah Al-Ahzab ayat 41-42 di sini, berzikir artinya dengan menyebut nama Allah. Berarti berzikir di sini bukan hanya sekedar mengingat, tapi juga dengan melafalkan atau dengan mengucapkan kata-kata zikir, yang mana di sini kata zikir di sini adalah bertasbih, berzikir sebanyak-banyaknya, yaitu di waktu pagi dan petang. Jadi di sini makna dari zikir adalah mengingat Allah. Dalam mengingat Allah berarti kita menghadirkan segala sesuatu, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan berzikir. Berzikir kepada Allah adalah ibadah sunnah yang teramat mulia, lagi utama. Zikir adalah peringkat doa yang paling tinggi, yang mana di dalamnya itu tersimpan berbagai keutamaan manfaat yang besar bagi hidup dan kehidupan kita. Bahkan, kualitas diri kita di hadapan Allah sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas zikir kita kepadanya. Dengan kata lain, jika banyak mengingat Allah dengan tulus dan ikhlas, maka karena mengharap ridhonya, maka sesungguhnya kita adalah orang yang mulia dan dimuliakan Allah. Sebaliknya, jika kita lalai dari mengingat Allah, maka sesungguhnya kita termasuk golongan manusia yang sangat merugi, manusia rendah, hina, dan tak berguna. Tafsir ayat Al-Quran, yakni pada Quran surah An-Nisa ayat ke-103, yakni yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, maka apabila telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Makna mufrad dari Quran surah An-Nisa ayat 103 ini, di sini ada faiza, maka apabila, wa qadaitum, kamu telah menyelesaikan, kemudian ada kata as-sholah, yaitu sholat, fadhkuru, maka ingatlah, fadhkurullah, Allah, wa qiyamah, di waktu berdiri, wa qu'u, dan waktu duduk, wa qu'uda, di waktu duduk, wa 'ala, dan di waktu junubiku, berbaring, junubikum maksudnya berbaring. Terus faida, maka apabila
nantum ma'antum, kamu telah merasa aman, faqimu, maka dirikanlah as-shalah, salat. Inna, sesungguhnya, as-shalah, salat, kana adalah kanansa atas, ala al-mu'mini, orang-orang yang beriman, kitaban, suatu kewajiban, makuta, yang ditentukan. Jadi tafsir ayat Quran surah An-Nisa ayat 103 di sini adalah makna dari berzikir di sini adalah mengingat Allah dimanapun dan waktu keadaan apapun. Ketika sholat, maka sebelum sholat khusyukkan diri kita untuk mengingat Allah. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya yakni tafsir ayat yang berhubungan dengan taubat. Di sini saya mengutip Quran surah An-Nisa ayat 17, yakni berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Yang artinya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Adapun tafsir Al-Quran surah An-Nisa ayat 17 ini yakni sesungguhnya Allah hanyalah menerima taubat dari orang-orang yang mengerjakan maksiat-maksiat dan dosa-dosa lantaran ketidaktahuan mereka terhadap akibat dan potensi yang mendatang kemurkaan Allah. Maka tiap orang yang bermaksiat kepada Allah tanpa sengaja atau tidak disengaja, orang itu adalah orang yang jahil atau bodoh. Berdasarkan pertimbangan ini, meskipun dia mengerti bahwa hal itu diharamkan, kemudian mereka kembali kepada Tuhan mereka dengan penyesalan dan ketaatan sebelum menyaksikan datangnya kematian dengan jelas, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah terima taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui hamba-hambanya, juga Maha Bijaksana dalam pengaturan dan ketetapan takdirnya. Pelajaran dari ayat ini yakni bahwa taubat yang disukai Allah adalah taubat orang-orang yang berbuat dosa karena kebodohannya, bukan karena dia mengetahui, tanpa pula dengan terus-menerus selalu bertobat dengan segera. Menurut tafsir Al-Muyassar, sesungguhnya Allah hanyalah menerima taubat dari orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat karena ketidaktahuan mereka akan akibat dan dampak buruknya. Ini adalah suatu kondisi yang mana ada pada diri semua orang yang berbuat dosa, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian mereka kembali ke jalan Rabb mereka sebelum ajal menjemput mereka. Mereka itulah yang akan diterima taubatnya oleh Allah dan diampuni kesalahannya. Dan Allah Maha Mengetahui keadaan makhluknya, lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan takdir dan syariatnya. Menurut tafsir Al-Mukhtasar. Baiklah, mufradat pada Quran surah An-Nisa ayat 17 di sini ada kata innama, yakni sesungguhnya hanyalah, at-taubah, yaitu taubat itu, ala, atas atau sisi atau kepada, Allah, lilladzina, bagi orang-orang, ya'malu, yang mengerjakan, as-sawa, kejahatan, bijahalati, dengan kejahilan atau kebodohan, kemudian yatubu, mereka bertaubat, dari sini qarib, dekat dengan atau segera, fa'laka, maka mereka itu yatubu, menerima taubat Allah alaihim, atas mereka, wa kana,
dan adalah Allah alimun mengetahui, hakima yang maha bijaksana. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.